al-hikmah dengan ilmu yang kita pernah ijazah dari masyayikh atau guru-guru kita, maka insya Allah di situ Allah akan mengabulkan. Mana di antaranya? Yang pertama, membaca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para sepuh bini sepuh, para santri dan juga ketua irmaki beserta jamaah yang sama-sama saya hormati dan yang tidak saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya, yang semoga selalu Allah Subhanahu wa ta'ala dimuliakan dan semoga diberikan anugerah taufik dari hidayahnya dan diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana berkat karunia-Nya alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi, yaitu di acara setiap malam Jumat Kliwon kita mengadakan taklim, zikir, tahlil, dan juga setelahnya insya Allah diakhiri dengan latihan al-hikmah. Untuk itu, dengan kita kumpulnya pada kesempatan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerahnya kepada kita, rahmat dan hidayahnya, sehingga kita diselamatkan, dibahagiakan dan diberkahkan dunia dan akhiratnya. Salawat beserta salam semoga senantiasa selalu dilimpahkan kepada junjungan alam pahlawan revolusi Islam, pendobrak kebatilan, penghancur kekufuran, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para tabi'innya, termasuk kita semua di dalamnya hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat, ikhwat dan akhwat al-hikmah yang saya hormati, alhamdulillah wa syukuru ala ni'amillah. Walaupun dalam keadaan cuaca yang memang dari pagi sampai saat ini masih turun hujan, yaitu cuacanya dingin. Kalau orang Purwakarta mungkin tidak terlalu dingin di Karawang ini, karena udah biasa di Purwakarta dingin. Untuk itu, dengan kita datang ke sini walaupun licin, becek, belok, tapi kita tetap melaksanakan tugas kita, rutinitas kita selaku ikhwan dan akhwat al-hikmah dan umat beragama Islam untuk melaksanakan thalabul ilmi. Semoga menjadikan kiparat dosa kita. Karena apa? Karena kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang berjalan atau berangkat tujuannya dia ta'allama ilman, mau mengaji, mau melaksanakan thalabul ilmi, maka Allah akan memudahkan kepada orang tersebut yaitu jalan menuju surga. Karena apa? Karena perjalanan menuju surga sangatlah panjang sekali. Dari mulai kita di alam barzah atau meninggal disebutnya,
sampai alam ba'as, dibangkitkan dari alam kubur, adanya mizan timbangan, adanya alam mahsyar, adanya sirat, sampai nanti kesananya di ujungnya surga dan neraka. Tentunya perjalanan segitu panjangnya, yaitu dengan kita ibadah kepada Allah ketika kita di alam dunia. Semoga yang ngariung khusus pada kesempatan ini dan umumnya semua muslimin muslimat diselamatkan dunia dan akhiratnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita telah ditinggalkan oleh bulan Rajab, sekarang menginjak di bulan Sya'ban, yang mana sesuai dengan hadis Nabi, yaitu sudah masyhur bahwa bulan Rajab itu disebut syahrullah. Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Sesungguhnya bulan Rajab itu bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi, karena nanti di tengahnya disebut nisfu Sya'ban, yaitu ada pelaporan buku amal kita, baik itu kebaikannya maupun keburukannya. Maka di nisfu Sya'ban tersebut akan diampuni dosa-dosa kita ketika kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada disebut bulan Ramadan, yang mana Ramadan itu sayyidus syuhur, paling istimewanya daripada bulan-bulan, karena di dalamnya bulan Ramadan adanya pelaksanaan ibadah puasa. Untuk itu disebutnya syahr ummati. Ramadan itu adalah bulannya umatku, karena di sana adanya rahmat, hidayah, itqu minan nar, maghfirah dan sebagainya, adanya di bulan suci Ramadan, dan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana dulu saya pernah bicara ketika di malam Jumat kedua ini pengajian diselang-seling, ada khusus untuk kitab kuning dan juga ada juga tentang ilmu hikmah. Maka insya Allah, karena diantaranya banyak ikhwan yang meminta, Kang coba yaitu terangkan lagi tentang masalah ilmu, yaitu diantaranya di sini insya Allah ilmu sebagiannya itu pengobatan. Saya pernah ijazah dari guru, diantaranya untuk pengobatan orang yang kena jin atau sering diherian ku jin, baik itu melamun melohok, jadi hidupnya itu enggak ada semangat, asa ada di mana gitu, enggak betah gitu diantaranya. Ada juga orang yang kemasukan, itu diantaranya. Ada juga orang yang pingsan, atau kalau bahasa kedokteran koma, itu kemungkinan. Sedangkan di sini dulu mah pernah saya ijazahkan, yaitu hijab akbar. Maka ada lagi diantaranya untuk cara pengobatan. Sedangkan ketika kita ini, wah nggak nerap nih kali dengan ilmu ini nggak nerap nih dengan ilmu ini. Ketika dikolaborasikan antara ilmu al-hikmah dengan ilmu yang kita pernah ijazah dari masyayikh atau guru-guru kita, maka insya Allah di situ Allah akan mengabulkan. Mana diantaranya? Yang pertama, membaca istighfar, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim 3 kali. Dilanjutkan dengan hadarah kepada Nabi Muhammad, bila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Nah, itu hadarah kepada kami Nabi, baca Fatihah sampai selesai. Lalu yang ketiga, yaitu hadarah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Summa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, Al-Fatihah. Kembali kita baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, amin. Selanjutnya yaitu dilanjutkan yang keempat dengan pembacaan Fatihah 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim,
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Fatihah dibacanya 7 kali. Fatihah tersebut dibacanya 7 kali. Dilanjutkan dengan yang kelima, yaitu pembacaan ayat kursi. Mau dari wa ilahukum boleh, dari Allahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan seterusnya, dibacanya 7 kali. Setelah dibaca ayat kursi 7 kali, lalu kita membaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal du'ai bi qada'i kulli hajati wa bi kulli ismin zahiran wa batinan wa bi haqqi asma'ika laka minas sama'i ahyan sarohiyan asoba'u fataqabbal du'ai sayfi ya Allah ya Allah ya Allah 3 kali. Terus ya Rahman ya Rahman ya Rahman 3 kali. Terus ya Rahim ya Rahim ya Rahim 3 kali. Selanjutnya ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi 3 kali. Selanjutnya ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardi wa ya la ilaha illa anta wahdaka la syarikalah. Dilanjutkan kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf bi rahmatika ya arhamar rahimin, dibacanya 3 kali. Dari Allahumma taqabbal du'ai dibaca 3 kali di air, mau di baskom atau aqua yang besar dibacakan. Maka setelah itu silahkan dibalurkan, diminumkan kepada orang yang sakit. Insya Allah atas izin Allah akan disembuhkan. Karena apa? Al-insan bitakdir, wallahu bitakdir. Itu semuanya tetap secara pengobatan cuma kita ada dasarnya, yaitu ada ilmunya. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ini diantaranya ijazah, yaitu untuk ikhwan dan akhwat al-hikmah. Dan bila mana diantaranya para ikhwan dan akhwat al-hikmah ataupun yang mengamalkan, insya Allah disebut ijazahnya ijazah mutlak. Karena ijazah itu ada ijazah muqayyad, ada ijazah mutlak. Kalau ijazah muqayyad yang berhadapan langsung seperti digores al-hikmah itu muqayyad. Kalau ijazah mutlak, ketika mendengar dari kalimat tersebut kita mengamalkan, apalagi izin langsung. Nanti saya izin mengamalkan, apalagi seperti itu insya Allah lebih mujarab. Tetap kita hanya syariat, hakikatnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Saya sering menerangkan tentang kegunaan ilmu al-hikmah dan juga tentang pengobatan, karena tidak sedikit ikhwan dan akhwat al-hikmah, diantaranya orang yang punya al-hikmah kadang-kadang punya keraguan, kok saya punya al-hikmah nggak bisa diapa-apain. Ketika orang ngobatin kok amat dukun aja. Kita yang punya, yang melaksanakan ibadah sholat, kadang-kadang keleh apa yang orang gak sholat. Yang gak sholat mah begitu dikasih menyan, dikasih air sembuh. Tapi yang kita mau ibadah gak sembuh-sembuh. Kita katakan harus tahu dengan ilmunya. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasy